Oke pemirsa KS TV dimanapun Anda berada, kita masih berada dalam kebun toga Wahyu Alam dan tetap di toga tanaman obat keluarga. Kita udah selesai untuk proses pemasakan resep kita yang kedua. Iya. Tadi untuk apa Pak Wahyu kalau resep yang kedua? Kedua untuk gatal-gatal, alergi ya, amit. Alergi gatal, alergi terhadap sesuatu perubahan cuaca, terus kebetulan akhirnya terjadi kondisi kondisi di mana kulit kita kelihatan bentol-bentol merah itu ya. Inilah resepnya, pakai sambiloto, temulawak, kemudian jadi ini artinya pegat. gatalnya bukan karena terjadi seperti biduran gitu aja, tidak ya Pak? Ya, biasanya timbul apa seperti yang keluar cairan gitu juga bisa digunakan ya Pak ya? Bisa, Oke, ini resep yang kedua pemirsa ya. Dan kita akan memproses untuk resep yang ketiga Pak Wahyu. Iya, siap. Resep yang ketiga kita bisa gunakan untuk hal yang bersifat alergi bau ataupun yang lain. Jadi kita bisa gunakan kayu manis, jahe, kencur, kemudian cabai jamu, kemudian kapulaga dan asam, seperti resep tadi. Jadi kita bisa memasukkan beberapa bahan yang perlu kita masukkan langsung. Kita bisa masukkan kayu manis langsung aja, kita kayaknya kalau kencur perlu kita keprak. Iya, kencurnya dikeprak bisa, Kalau suka warna kayu manisnya banyak, enggak apa-apa, tambah sedikit, Tetapi untuk cabai jamu memang harus hati-hati karena terlalu amat sangat panas, Misalkan dikurangi untuk cabenya gimana Pak? Boleh? Boleh, enggak apa-apa, iya. Untuk cabenya bisa kita ambil kira-kira 11 atau 12. Ini untuk yang memiliki gejala-gejala asma tadi ya Pak ya? Iya, bisa. Sirup dingin. Kemudian dicampur asam, asamnya 1 sendok makan atau 2 sendok bisa kita masukkan, Pak Wahyu, kenapa di resep yang pertama dan kedua tadi kita tidak menggunakan asam? Iya, karena resep yang pertama tadi sifat mahkota dewa kena asam tidak akan berefektif. Kemudian ini juga untuk untuk sambiloto kena asam juga kurang efektif untuk pemanfaatannya. Jadi reaksinya nanti kurang begitu bagus. Kalau yang ini bisa juga untuk orang alergi makan apa batuk bisa Bu. Jadi tidak usah khawatir, tetap kita pilihkan bahan-bahan yang saya kira menjadi kondisi gejala umum bahwa gejala ini bisa kita tanggulangi. Jahenya berapa banyak yang tadi Pak? Gimana? Jahenya berapa banyak? Jahenya kalau suka pedas 200 gram, kalau tidak suka pedas 100 gram. Ada pedas segernya nanti ini. Ada pedas seger. Yang paling enak ini nanti resepnya. Gitu ya Pak? Iya. Anak-anak juga akan suka. Jadi anak-anak yang sering mengalami batuk, sering mengalami sesek, sering mengalami kondisi kelainan saluran pernapasan bisa kita ambil ini. Contohnya anak sekarang kadang gendut ya, Melayu sana sudah menggeh-menggeh nggak umum. Coba berikan ini, nggak apa-apa. Betul. Ini bukan anak-anak saja nih ya, ibu-ibu juga kan? Ibu juga. Semakin hari ya Bu ya, sama mengembang. Juga kecil sekali Bu, sudah mengembung. Tanggung 20 kilo. Nggak apa-apa, berarti masnya belanjanya cukup Mbak Dewi. Nah, bahagia ya Bu ya. Kalau istri gemuk berarti tandanya bahagia ya Bu ya. Ayem, kata orang Jawa ayem. Oke. Cukup ini Pak Wahyu? Cukup. Untuk cabenya sendiri sebenarnya perlu dikeprak nggak sih Pak Wahyu? Cabai tidak perlu dikeprak, karena nanti kalau dikeprak terlalu lembut nanti, justru rasanya tidak keluar. Oke, baik ya, kita tunggu sampai nanti bisa kita icip-icip bersama Ibu setelah nanti acara selesai. Ngambil gelas, resep 1, 2, resep 3, mana yang penjenengan sesuai dengan kondisinya, nanti bisa kita manfaatkan bersama. Jadi untuk alergi itu sendiri sebenarnya harus untuk pengobatannya harus disesuaikan dengan keluhannya ya Pak? Iya betul, keluhan dan kondisinya, usianya berapa,
kebiasaannya bagaimana. Karena kondisi alergi saat ini akan semakin meningkat. Karena apa? Polusi udara semakin meningkat, nggih. Terus kondisi suhu bumi juga akan terus meningkat. Makanan kita banyak makanannya mengandung pestisida, jadi faktor alergen-alergen seperti ini juga sangat berpengaruh terhadap kondisi sifat kerentanan dan sifat alergi terhadap orang-orang tertentu, nggih. Jadi dengan satu harapan, resep pertama, resep kedua, resep ketiga ini nanti ada harapan menjadi minuman yang bisa dilestarikan dalam masyarakat. Karena bahan-bahannya mudah sekali, sambiloto mudah, pegagan mudah, kencur ada, kapulaga ada. Apalagi ini musim kapulaga, Ibu. Ini kapulaga murah sekali. Di Trenggalek basah aja sekarang 15.000. Padahal kapulaga dulu harganya 200, 250. Betul. Sekarang murah sekali. Nggih. Karena murah karena apa? Masyarakat tidak menggunakan, nggih. Kapulaga kalau kita gunakan untuk minuman, untuk masakan juga enak, nggih. Masakan ada kapulaga juga sedep, nggih. Nggih, sop dikasih sedikit kapulaga juga aromanya mantap. khas, betul. Nggih. Nggih, wah enak ini. Ini sama mirip-mirip beras kencur, tapi masih sedep ini, nggih. Karena ada kayu manisnya tadi ya, Pak ya? Ya. Misalkan kayu manis diganti serai bagaimana, Pak? Apakah bisa? Bisa, tapi sifat kandungan minyak atsirinya itu bagus dari kayu manis. Sifat hangatnya lebih bagus kayu manis. Oke. Kita tunggu dulu nih ya, pemirsa. Sebentar lagi udah mendidih. Kurang lebih 10 menit untuk perebusan ya, Pak ya? Siap, nggih. Dan rebusan ini bisa digunakan untuk 3 kali perebusan. Monggo Bu, silahkan. Dengan Ibu siapa? Mohon maaf. Oke. Iya. Iya. Iya, betul, Ampek gitu ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu. Jadi untuk kasus seperti penjenengan, umpama kunyit, temulawak, dibakar dulu Bu, dipanggang di api. Jahenya harus dipanggang dulu. Lah setelah dipanggang, baru dikeprak, nggih. Dipanggang di areng seperti sate itu ya, dipanggang, sudah molak-malik, sudah kering, baru mulai dikeprak. Itu nanti untuk mengurangi gejala yang penjenengan aturkan tadi. Belum pernah ya dibakar ya Bu? Coba dicoba ya Bu. Jadi nanti getah, rasanya juga semakin enak Bu. Iya. Terus ada lagi 2 teori, penjenengan kalau empon-empon seperti itu disimpan 1 bulan dulu Bu. Jadi tidak langsung, nggih. Karena jahe yang wayu, temulawak yang wayu, kunir yang wayu itu rasanya juga enak Bu. Ya. Seperti ada contoh-contoh nanti kita tunjukkan, nggih. Wah, ini enak Bu nanti. Jadi, atau kalau misalkan Pak Wahyu seperti dari keluhannya Bu Yeni tadi, misalkan menggunakan yang versi kering atau kerecean itu gimana? Kerecean juga bagus Bu. Dirajang dulu, dikeringkan, nanti tinggal ngambil 1 jumput. Nggih. Nggih. Bisa Bu, tapi nanti dicuci lagi terus dijemur lagi, nggih. Nggih, saya khawatir itu kan masih kurang higienis, nggih. Nggih. Aromanya udah segar kayak sirup ini Pak ya. Enak. Jadi terbayang es podeng saya kalau mencium aroma. Jadi pernah saya anak-anak TK itu, wah pahit, tidak enak, mbak, tahu rasanya satu gelas imbuh lagi. Ternyata jamu enak ya. Jadi itulah yang harus memang budaya yang memang harus kita lestarikan ya Ibu. Nggih. Saya kira sudah cukup ya Mbak Dewi ini. Iya. Sudah cukup ya. Kita tuang di gelas dulu nih Pak Wahyu. Iya. Warnanya juga agak berbeda. Nggih. Tapi nggak boleh diminum dingin, nggak boleh ya Pak Wahyu? Harus hangat ya minumnya? Harus hangat, jangan diminum dingin ya. Kenapa kalau kita misalnya masukkan kulkas Pak Wahyu? Ini karena pengobati singgrung dingin, nanti diminumnya dingin. Dingin kena dingin jadi nggak bisa ya Pak ya? Kalau bisanya racun dilawan dengan racun, kalau ini nggak bisa. Ada orang minum es tersesek, ya coba resep yang ketiga ini, nggih. Karena resep minum yang ketiga. Nggih. Nggih. Oke, ini tadi resep kita udah jadi, Bu Ibu, dan juga pemirsa KSTV di rumah ada 3 resep ya yang kita bikin nih. Resep yang pertama, resep yang kedua, dan resep yang ketiga. Ini alergi terhadap makanan
yang menyebabkan gatal-gatal, kemudian yang ini adalah untuk yang memiliki gejala asma, sesak napas, dan lain sebagainya. Jadi udah komplit untuk resep kita hari ini. Kita akan cicip dulu. Mungkin masih ada pertanyaan dari ibu-ibu. Ada pertanyaan lagi, boleh? Silakan Ibu. Pak, kalau dari produsen itu alatnya itu pengaruh nggak? Katanya kalau buat jamu yang lebih baik dari tanah liat atau kayu. Iya. Terima kasih Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Erni. Iya, pertanyaan yang bagus Bu. Alat rebus yang terbaik adalah dari keramik dan tanah liat seperti ini ya Bu ya. Terus yang kedua dari panci yang sudah diwarna cat, nggih. Warna cat atau dari stainless. Yang tidak dianjurkan adalah dari aluminium. Nggih, dari stainless. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Tapi kalau kita menggunakan aluminium nanti terkontaminasi logamnya dengan jamunya. Tetapi kalau pakai cat, pakai keramik, pakai tanah liat, itu yang saya kira yang bisa kita gunakan. Oke. Silakan. Bu, dengan Ibu siapa? Bu Siti Mujati. Silakan Bu. Wo, ambeien ya Bu. Nggih. Iya. Nggih. Untuk ambeien, Ibu bisa pilih salah satu bahan tadi yang kita sebutkan, nggih. Jadi ambeien kita bisa lalap daun ungu, nggih Bu, nggih. Lalapan daun ungu. Dilalap langsung aja. Malam mau tidur 3 lembar, bangun tidur 3 lembar. Kemudian untuk makannya sementara hindari semua makanan berlemak ataupun makanan bernyawa dulu, nggih Bu, nggih. Perbanyak serat, terus tidak boleh capek-capek, istirahat cukup, nggih. Nggih, terima kasih. Nggih. Jadi sederhana ya Pak Waya resepnya ya. Kita cuma menggunakan lalap mau tidur dan bangun tidur. Bangun tidur, iya. Daun ungu. Daun ungu. Ini ya Bu ya. Nggih. Warnanya memang dia belakangnya ungu ya Pak Wahyu. Iya, betul sekali. Oke, kita akan cicipin nih Pak Wahyu. Iya. Sambil sendok dulu. Iya, silakan. Sendok. Oh, sendoknya di sini. Iya, siap. Oke. Ini, nggih. Kita tes dulu nih ya pemirsa. Jadi rasanya seperti apa? Tapi saya bawa kalau untuk yang minum yang kedua. Yang kedua jangan langsung pahit itu nanti. Pasti pahit sekali itu karena ada sambilotonya. Ini adalah resep kita yang pertama tadi. Iya, dari jahe, buah mahkota dewa, ya, dan kunyit. Yang ada antivirusnya. Nggih. Tetap enak. Ya. Jadi ada tes pedasnya ada kan dari rasa jahe. Terus kemudian ada pahitnya ada. Jadi tes pahitnya itu dari mahkota dewa tadi ya Pak ya. Sedikit mahkota dewa, tapi pahitnya tidak terlalu tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini ya lumayan, iya. Padahal sebenarnya dari ketiga resep dia bagus, padahal yang nomor 2 ini sebenarnya Pak ya. Iya. Karena bagus juga untuk tipes. Untuk tipes ya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Ini tambulnya. Manis sekali Bu rasanya. Pahit sekali. Manis sekali Bu rasanya, pekat sekali. Yang ketiga enak ya. Nggih, kapulaga, kayu manis. Boleh lagi ya Bu? Pahitnya soalnya masih sisa. Nggih. Emang dari resep ketiga ini yang paling enak yang nomor 3 Bu ya. Jadi nanti berbondong-bondong diboyong yang nomor 3. Ini yang paling enak, yang paling segar dan bisa digunakan untuk minuman sehari-hari. Kalau misalkan Pak Wahyu kita gunakan untuk apa namanya sebagai haus, kita minumnya ini tuh boleh nggak sih? Atau dalam mengkonsumsi ini ada batasan-batasannya gitu? Iya, paling tidak kalau jamu ini kita gunakan pagi setengah gelas sebelum kita berangkat kerja. Pulang kerja setengah gelas saya kira cukup, cukup. Karena apa? Berefek menghangatkan, melonggarkan napas, mengurangi cairan berlebih dalam tubuh, dan mempunyai efek meningkatkan kondisi fisik kita agar lebih bagus lagi. Kalau misalkan digunakan untuk sebagai minuman terus? Tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya, aman ya artinya. Aman saja dari pengganti teh atau minum kopi. Iya. Ya, boleh mandi silahkan dicicipi ibu-ibu dari 3 resep ini. Semoga nanti bermanfaat ya buat ibu-ibu yang di rumah dan juga buat ibu-ibu yang ada di studio. Nah, Pak Wahyu sebelum kita akhiri mungkin ada pesan-pesan terlebih dulu nih buat pemirsa, silakan. Iya, mengenal empon-empon, mengenal tanaman obat tidak ada salahnya. Mari kita kenalkan empon-empon, kita kenalkan tanaman obat kita agar keluarga kita bisa menikmati minuman-minuman yang saya kira sangat variatif sekali, yang tujuannya apa? Dengan kita konsumsi maka kesehatan keluarga akan semakin meningkat,
kita bisa mengatur keuangan dalam keluarga, karena biaya kesehatan kalau sudah sakit mahal ya. Betul sekali. Dalam artian yang penting lagi adalah kita lestarikan tanaman obat, maka rakyat dan bangsa kita akan menjadi bangsa yang kuat. Oke, biasa. Baik, terima kasih sekali buat pemirsa KSTV di rumah yang sudah bergabung bersama kami di Tutor KSTV setiap Senin. Dan juga buat ibu-ibu dari PKK Kelurahan Bangsal ya. Boleh saya dengarkan nyanyiannya lagi? Oke, masih ingat nggak ya kira-kira tadi ya? Sebelum kita berakhir, biar ibu-ibu jadi lebih semangat lagi. Semangat minum jamu di resep yang kedua ya. Oke, sudah siap? Ya. Oke, siapa sekarang nanti jadi pemimpinnya? Ya. Oke, baiklah. Ibu-ibu dari mana? Kami dari Kelurahan Bangsal. 1, 2, 3. PKK Bangsal paling maju, yes. Anggotanya seru-seru, pojanya semua Yahud, kita semua harus maju. PKK Bangsal, yes, 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 oke. Luar biasa. Ya pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, itulah tadi keseruan kita di Toga, tanaman obat keluarga, langsung dari Kebun Toga Wahyu Alam, Kelurahan Banaran. Saya Dewi Cahaya bertugas dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Jangan lupa dapatkan sehat yang alami dengan Toga, tanaman obat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.